Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa soal tentang kinematika gerak melingkar, ya. Tentu saja materi ini masih merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, ya. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Tentu saja ini kurikulum 2013 edisi revisi, ya. Dah, jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Oke, soal nomor satu. Ini ada bagian A dan bagian B, ya. Bagian A dulu kita cek. Tentukan persamaan yang menyatakan posisi sudut, ya, dari meja putar ketika meja tersebut berputar dengan kecepatan sudut tetap. Jadi kecepatan sudut tetap 45 putaran per menit, ya. Koordinat sudut awal adalah itu. Theta 0 adalah 1,2 radian, ya. Iya, jadi sudut awalnya adalah 1,2 radian, ya. Nah, kita tahu persamaan dari, ya, kalau kecepatan sudut tetap, ya, omega itu kan adalah, ya, delta t per delta theta per delta t. Ya kan, ini theta 1 perpindahan sudut, ya, theta 1 kurang theta 0 per t1 kurang t0, ya. Nah, gitu kan. Oke, theta 1 itu posisi sudut akhir, theta 0 itu posisi sudut awal, ya. Nah, kita mau cari posisi sudut akhir nih, ya. Posisi sudut awalnya 1,2 radian. Nah, maka dari situ kita bisa mendapatkan persamaannya, ya, bahwa, ya, dari situ, ya, itu theta 1 kurang theta 0 sama dengan, ya, omega kali delta t, ya kan? Atau omega t boleh juga, ya. Jadi delta t-nya kita ganti saja t, ya, waktu tempuh kan selang waktu. Nah, maka, ya, posisi sudut akhir adalah sudut awal, ya, tambah omega t, gitu, ya. Nah, kita mau cari persamaannya, ya, theta satunya bagaimana. Theta nolnya sudah ada 1,2 radian, ya. Jadi 1,2 radian tambah, nah, omeganya ini kan kita harus ubah, ya, satuannya menjadi radian per sekon supaya setara dalam persamaan ini, ya, supaya setara satuannya. Oke, jadi omeganya 45 putaran, ya, per menit. Jadi 45 putaran atau rotasi, ya, per menit. 4 rotasi per menit. Nah, ini tentu, ya, 45 satu rotasi itu adalah 2 pi radian, ya kan? 2 pi radian. Nah, 1 menit itu kan 60 detik, 60 sekon, gitu, ya. Nah, maka ini menjadi, ya, 45 per 30, ya kan, pi radian per sekon, gitu, ya. Nah, kalau pi-nya kita ganti per 30 gitu, ya, atau kita langsung sederhanakan, ya, ini menjadi, kalau kita bagi 5, ya, ini 9 per 6, ya. Atau kalau kita sederhanakan lagi bagi 3, ya, 3 per 2, ya. Jadi ini 3 per 2 bagi 15, ya kan. Ya, kalau kita bagi 15 hasilnya adalah, ya, jadi pembilang bagi 15, penyebut juga bagi 15. 3 per 2, ya. Nah, pi-nya adalah 3,14 radian per sekon, gitu, ya. Nah, maka ini tinggal kita selesaikan secara matematis seperti biasa, ya. Maka ini hasilnya adalah, ya, 4,71, ya. Jadi 4,71, ya, di omeganya 4, ya, 71 radian per sekon. Nah, udah, ya. Oke, maka kita ganti di sini 4,71, ya, T, ya. 4,71 T. Nah, gitu kira-kira. Jadi inilah persamaan posisi sudut akhirnya.
1,2 tambah 4,71 T. Ya, ini bagian A. Ini adalah bagian A-nya. Nah, bagian B-nya, ya tentukan theta pada theta 1 maksudnya ini ya. Pada T sama 2,4 ya kita ganti saja tuh. Ya, jadi theta 1 sama dengan 1,2 tambah 4,71 kali itu waktunya 2,4 ya. 2,4. Nah, ini hasilnya adalah 1,2 tambah ya. Tuh kalau kita perkalikan hasilnya 11,304 gitu ya. Nah, maka kita tinggal tambah 1,2. Hasilnya ya jadi posisi sudut akhirnya adalah ya pada waktu 2,4 itu 12,504 radian. Ya, inilah hasilnya. Oke, soal nomor 2. Partikel bermuatan bergerak melingkar akibat pengaruh medan magnet dengan percepatan sudut sebesar, nih percepatan sudutnya ya. Jadi alfanya itu ya. Jadi alfanya adalah atau percepatan sudutnya 1,4 pi ya radian per sekon kuadrat ya. Pada T sama dengan 0 partikel dalam keadaan diam. Jadi pada T sama dengan 0 partikel dalam keadaan diam ya. Jadi pada ya jadi T sama T keadaan awalnya 0, keadaan partikel dalam keadaan diam berarti omega 0-nya adalah 0 ya. Karena dia dalam keadaan diam. Itu keadaan awalnya ya. Diam. Nah, bagian 1 kecepatan sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon ya. Oke, ya ini kita keluarkan dulu nih. Kita kan tahu bahwa kalau dalam GLBB itu ya ada 3 persamaan dasar kan, yaitu ada V1 sama dengan V0 plus minus AT gitu ya. Kemudian ada ya S perpindahan ya sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat gitu. Kemudian ada V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS ya. Nah, itu untuk GLBB. Nah, kalau atau kinematika gerak lurus ya. Kalau kinematika gerak melingkar atau dalam konteks ini adalah gerak melingkar berubah beraturan. Nah, maka rumusnya mirip dengan ini. Ya, kalau kita ganti dengan besaran-besaran yang analog pada gerak melingkar. Jadi kalau kecepatan linear kan analoginya di gerak melingkar adalah kecepatan sudut. Kalau percepatan A di gerak melingkar adalah percepatan sudut alfa ya. Nah, kalau waktu kan sama ya. Nah, maka kalau kita buat rumusnya ya, jadi omega 1 sama dengan omega 0 begitu ya. Jadi ini bukan W ya, omega ya. Plus minus alfa kali T. Terus di sini adalah theta perpindahan sudut ya, yaitu theta 1 kurang theta 0 ya. Adalah ya sudut tempuh ya. Nah, ini adalah ya omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Nah, terakhir adalah omega 1 kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat omega ya, omega 0 kuadrat ya plus minus ya 2 alfa kali theta. Nah, ya perpindahan sudut ya. Nah, begitu rumusnya. Oke, maka ya kita ini omega 0 kali T ya. Oh ya, sudah ada T di sini ya. Nah, plus minus itu ya kalau dia mengalami percepatan ya kita gunakan tambah, kalau perlambatan kita gunakan kurang ya. Nah, di sini bagian 1 yang kita mau cari adalah kecepatan sudut. Ya. Kalau kita mau cari omega atau dalam hal ini omega 1 tentu saja omega 0-nya kan 0 ya. Omega 1 ya saat T 2 detik ya, T1-nya 2 detik. Nah, kita hanya punya alfa tuh, maka tentu kita pakai persamaan yang pertama ya. Persamaan ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Tentu kita persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama itu kan ya
Di omega 1 sama dengan omega 0-nya kan 0 tuh. 0 ya. Ini dia ya, tentu ini percepatan karena awalnya 0, kemudian dia meningkat kecepatan sudutnya. Jadi ini percepatan. Jadi kita gunakan tambah, alfanya adalah 1/4 pi radian, atau radian per sekundnya kita abaikan dulu ya. 1/4 pi ya kali t-nya adalah 2 sekon ya. Gitu ya. Maka omega 1-nya adalah ya 1/2 pi ya radian per sekon. Nah, itu omega 1-nya, ini nomor 1 ya. Nah, kalau adik-adik mau ganti pi-nya dengan 3,14 boleh juga. Jadi 3,14 bagi 2 ya, itu hasilnya kalau kita mau hilangkan pi-nya. Nah, nomor 2, posisi sudut partikel saat T sama 2 detik pada T sama dengan 0, posisi sudut partikel sebesar pi. Nah, ini menarik nih. Ya, jadi theta pada nomor 2 ini ya, theta 0-nya posisi sudut awalnya atau pada saat T sama dengan 0 ya, adalah pi. Nah, kita mau cari ya theta satunya ya, posisi sudut akhir ya pada T sama dengan 2. Nah, tentu kalau kita lihat berdasarkan apa yang diketahui, kita harus menggunakan persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua itu adalah ini yang kita mau cari ya. Ini theta 1, theta itu kan adalah theta 1 kurang theta 0 ya, begitu ya. Sama dengan omega 0 itu kan 0 ya. Diam karena awalnya diam ya. Tambah setengah kali alfa, alfanya adalah 1/4 pi begitu ya. 1/4 pi kali t kuadrat. Nah, 2 kuadrat ya. Jadi kali 4. Oke, maka theta 1 yang kita mau cari adalah theta 0-nya adalah pi begitu ya. Tambah ya 1/2 pi. Oke. Nah, 1 tambah 1/2 adalah 3/2 kan. Jadi theta 1-nya adalah ya 3/2 pi radian. Nah, tinggal kalau adik-adik mau ganti pi-nya ya gantinya 3,14 ya. Oke, ini untuk nomor 2, posisi sudut akhirnya. Nomor 2 ya. Jadi nomor 1 atau bagian 1 ini bagian 2-nya. Nah, bagian 3 ya. Kecepatan sudut partikel saat partikel telah menempuh sudut sebesar 72 pi radian. Wow. Jadi kecepatan sudut saat menempuh sudut 72 pi radian. Itu tetanya ya, tetanya saat menempuh, jadi perpindahan sudutnya adalah 72 pi radian. Nah, maka ya sepertinya kita harus menggunakan persamaan 3 nih. Pada persamaan 3, omega 1 kuadrat yang kita mau cari ya, sama dengan omega 0-nya 0 ya, tambah 2 kali alfanya 1/4 pi ya, jangan lupa pi-nya ya, 1/4 pi. Tetanya 72 ya, 72 pi ya radian. Nah, begitu ya. Ya, maka ini menjadi 72 bagi 2 ya. Nah, maka ini adalah 36 ya, 36 pi kuadrat. Nah, maka omega 1-nya akar kuadrat dari sana ya adalah 6 pi radian per sekon. Ya. Iya, kita periksa satuannya. Oke, sudah benar, radian per sekon. Nah, kalau tinggal pi-nya, kalau adik-adik mau ganti boleh juga jadi 3,14 ya. Jadi pi-nya jadi hilang di situ. Oke. Ini nomor 3-nya. Oke.